Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jauzi, NIM 13998474 dari kelas IF 4210. Sekarang aku bakal ngepresentasiin hasil kerja aku tentang kecerdasan buatan machine learning dalam bidang K-means clustering. Di sini untuk informasi masyarakat, kita diberikan dua dataset, yaitu salju dan kendaraan. Dengan menempatkan data dalam dataset tersebut, kita tuh diminta untuk melakukan proses, dua proses, nanti ada K-means ini dan KNN. Jadi di situ kita untuk K-means, untuk clustering kita diminta untuk tahu bagaimana keefektifan dan lain-lainnya, dan untuk KNN kita bakal nanti disuruh untuk cari akurasi dan segala macam. Nah, karena di sini aku bakal presentasi tentang K-means, clustering, jadi aku bakal fokus di situ. Pertama, hal yang diobservasi, yaitu di sini maksudnya eksplorasi dan persiapan data. Di sini aku menggunakan dataset kendaraan untuk eksperimen kolom. Di dalam dataset kendaraan ini, di bagian file training, itu ada kolom ID. Di sini aku hapus karena ID aku rasa kurang berguna karena nggak bakal diproses juga gitu. Jadi aku hapus aja gitu. Dan dalam persiapan data itu pertama kita lakukan cleaning data. Di sini aku melakukan cleaning data berupa deteksi mana data-data yang kosong, dan kemudian aku fill in, aku isi data yang kosong itu dengan data min, dengan data average. Jadi maksudnya kalau misalnya dia merupakan field numerik, itu aku isikan dengan data min dari kolom tersebut, dan sedangkan kalau misalnya dia data non numerik, misalnya string dan segala macamnya, itu aku prefer dihapus karena untuk mengubahnya jadi untuk mengisikannya itu mungkin lebih sulit. Jadi aku lebih baik hapus saja, karena kalau misalnya dilihat dari skala datanya itu ada banyak sekali data, ratusan ribu data. Jadi misalnya ada mungkin sekian ribu yang hilang, aku pikir nggak terlalu masalah gitu. Terus setelah dari itu kita lakukan visualisasi proses data. Di sini itu seperti gambar ini. Jadi kita ada berapa data yang masuk kategori ini, dan rentan datanya, dan segala macam itu grafik preprosesnya untuk kuantitas lah. Nah, selanjutnya setelah itu kita lakukan normalisasi terhadap data agar tidak terjadi timpang range gitu. Jadi kalau misalnya data satu nilai minimalnya semisal kayak umur paling besar kan 100 gitu. Sedangkan misalnya ada harga gitu atau premi kan harga itu nominalnya udah tinggi. Jadi kita coba kalau misalnya ada begitu tadi, timpang data tadi maksudnya bisa saja fill harga itu lebih berdampak dibanding fill umur gitu. Padahal kan kalau begitu jadi kan jadinya tidak berjalan lah prosesnya gitu. Jadi kita setarakan, kita standarkan semua field nilai itu menjadi di antara 0 dan 1. Jadi biar tidak ada field yang lebih dominan dibanding field yang lainnya gitu. Di sini aku untuk normalisasi menggunakan rumus fx min max, di mana rumusnya itu x dikurang min dibagi max dikurang minimal maksudnya. Jadi data x dikurang nilai minimal satu kolom dibagi nilai maksimal satu kolom dikurang nilai minimal satu kolom. Jadi dapat range-nya antara 0 dan 1. Nah, file yang akan digunakan dalam proses ini yang aku pakai untuk eksperimen itu adalah seluruh file numerik. Untuk lebih spesifik itu lama berlangganan, umur, premi, dan satu lagi. Satu lagi itu kanal penjualan. Oke. Di sini library yang aku pakai itu ada dua. Untuk yang paling dominan itu ada Seaborn
dan Pandas. Jadi si Born itu aku pakai untuk visualisasi yang awal tadi. Untuk yang visualisasi ini itu aku pakai si Born. Nah, tapi untuk visualisasi selanjutnya setelah preproses aku pakai Matplotlib. Dan untuk yang paling dominan aku pakai Pandas untuk formatting data, untuk cleaning dan formatting. Nah, untuk penghitungan jarak, aku pakai formula Euclidean distance. Rumusnya itu ini, rumus jarak biasa, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi ini karena ada 2 titik kan, itu X2 min X1 plus Y2 min Y1. Nah, strategi penyelesaian atau pemodelan di sini penjabaran algoritma. Jadi pertama aku ngelakuin data cleansing tadi kayak aku bilang. Data cleansing, dicari nilai 0, mode kolom numerik, isi dengan nilai min, untuk kolom numerik dihapus. Ya. Nah, jadi dataset dinormalisasi, tadi setelah itu dinormalisasi, terus selanjutnya lagi masuk kita ke proses clustering. Nah, di proses clustering ini aku pakai algoritma Kamins tadi yang aku bilang di awal. Awalnya kita melakukan pemetaan data dengan 2 kolom dataset pada grafik yang akan terbentuk node-node. Nah, di sini maksudnya adalah aku melakukan scattering, ada node-node yang sudah ada. Jadi pertama aku map dua getter itu ini variable. Jadi aku dari banyaknya dataset tadi, aku ngambil 2 field yang kiranya mana bakal jadi X dan Y. Kemudian aku petakan titik-titik tersebut antara 2 kolom itu menjadi titik ke dalam peta scatter lah pokoknya. Scatter. Peta persebaran. Nah, di sini aku untuk proses ini kan ada for and people ini maksudnya bakal diulang sebanyak cluster. Jadi kayak file ini adalah cluster. Jadi cluster 2, cluster 3, cluster 4 selanjutnya. Nah, ini untuk satu proses clustering itu ada di dalam proses ini. Jadi satu clustering itu ada di dalam proses ini. Nah, ini bakal aku jelasin. Jadi pertama, Citroid ini bakal untuk inisialisasi dia bakal ngambil K n sampel. Nah, n ini sebanyak K. Jadi misal cluster ada 3, berarti dia bakal ngambil 3 node random dari node persebaran tadi buat dijadiin centroid inisialisasi. Nah, di sini aku bikin variabel div dan j. Di sini maksudnya div ini adalah perbedaan jarak centroid baru dan centroid lama. Jadi ini div ini bakal dipakai untuk kalkulasi apakah ada perubahan atau enggak di saat kita lakukan kalkulasi pergeseran centroid tadi. Nah, J ini sini adalah sekarang di iterasi berapa lah kayak gitu. Karena kan ini pakai while ya. Jadi kita bakal pakai J sebagai variabel bantu lah. Karena kalau untuk iterasi pertama, ini di iterasi pertama kita nggak bakal ngalkulasiin jarak perubahan karena masih inisialisasi gitu. Ibaratnya kita asumsikan kita mengubah centroid yang awalnya masih minjem dari node persebaran, kita ubah ke titik baru gitu. Jadi kita nggak perlu cari karena itu masih centroid pertama lah ibaratnya. Karena centroid ini adalah centroid 0 gitu. Inisialisasi ke 0 gitu. Nah, pertama untuk ini dia bakal kalkulasi, dia bakal ngitung jarak Euclidean distance. Jadi untuk setiap centroid hitung jarak ke setiap node. Jadi untuk setiap centroid ini dia bakal ngitung jarak ke semua centroid, gitu. Ke semua node gitu. Ini bakal pakai Euclidean distance kan. Pangkat 2 diakarin. Append dimasukin ke dalam satu array ini bakal dimasukin ke dalam dataset ini. Nah, ini nanti dia bakal ngisi misal node 1 ke jarak cluster 1 sekian. Itu nanti dan selanjutnya ke bawah. Node 2 cluster 1, node 3 cluster 1. Jadi ini itu adalah cluster. Oke. Selanjutnya
Selanjutnya setelah di mapping, kita udah semua mapping nih, udah dapet jarak setiap node ke cluster, kita cek jarak Euclidean terdekat dari node tersebut. Misal node 1 dibanding lebih dekat ke cluster 1 dibanding ke cluster 2. Di sini ini bakal dicari di sini. Jadi kita ini sendiri di posisi 1, kita asumsikan minimal distance-nya adalah cluster 1 ya kan. Di sini baru kita cari nih untuk setiap keval. Jadi bukan untuk setiap jarak keval. Jadi maksudnya sebanyak cluster. Misalnya kevalnya adalah 2, berarti kan ada 2 cluster. Kevalnya 3, berarti ada 3 cluster. Jadi untuk sebanyak cluster I plus 1. Jadi kan karena kita cluster yang mulai dari 1 bukan dari 0, kita tambahin 1. Di sini misalnya jarak ke cluster misal ke N lah sebutnya ya kan, karena kan ini pakai I plus 1 susah, ke N itu lebih kecil dibanding minimal distance, karena kan di sini kita anggapnya di sini jarak paling dekat adalah cluster 1 misalnya, karena kita anggap cluster 1. Nah, misal ini adalah N ini adalah sama dengan 2 misalnya. Misal jarak ke cluster 2 lebih dekat daripada sama dengan 2, kurang dari cluster 2, maka ya karena minimalnya adalah di cluster 2. Cluster 2 posisinya adalah 2 sekarang. Karena kan 1 sama itu 2 dan selanjutnya gitu dan seterusnya gitu. Jadi kita cari intinya di sini adalah mencari mana klaster yang lebih dekat untuk masing-masing node gitu. Selanjutnya kita mapping. Kita taruh ke dalam array dataset karena kan tadi masih array temporary lah ibarat array sementara gitu. Nah, baru nanti di sini kita group by. Jadi kita grupkan mana yang masuk ke cluster 1, masuk ke cluster 2, kita grupkan. Lalu untuk mencari koordinat centroid yang baru, itu kita pakai MEAN. Jadi kan untuk kalkulasi titik centroid baru, kita mencari MEAN, nilai MEAN dari koordinat X dan koordinat Y. Jadi untuk setiap data di dalam, untuk setiap node di dalam centroid, jadi kita cari nilai average-nya setiap Euclidean distance antara kelas centroid dan node tersebut. Gitu. Nah, tadi ini yang aku jelasin tadi, kalau misalnya iterasi pertama, kita skip dulu karena kita asumsikan centroid-nya adalah centroid pertama gitu ya, centroid inisialisasi ya, karena kan sebelumnya masih centroid yang ke 0 dan ini adalah centroid yang pertama gitu. Nah, misal kita bukan di iterasi yang paling pertama, misal kita di iterasi kedua, berarti kan J-nya adalah 1. Karena J-nya adalah 1, kita bisa masuk ke rumus ini. Nah, rumus ini adalah rumus kalkulasi jarak, rumus jarak biasa. Centroid new Y gitu kan. Ini kan Y2 min Y1 lah gitu. Y2 min Y1, X1 min X2 min X1. Nah, kita ingin mencari jarak. Jadi kita jumlahkan semua satu kolom itu. Jadi setelah dikurangkan per masing-masing datanya dalam baris, kita jumlahkan satu kolom itu, dan kita tambahkan dengan yang sebelahnya kanan. Nah, jadi yang sebelah kiri itu Y dan sebelah kanan X. Misal kita dapat nilainya lebih dari misalnya lebih dari 0 ya, bukan 0, karena bukan 0. Kalau bukan 0 kita lanjutkan proses. Kalau 0, nah berarti kita udah selesai di sini dan kita masuk ke proses evaluasi model gitu. Oke. Nah, di evaluasi model itu aku pakai SSI, sum square error. Di sini algonya gampang sebenarnya. Jadi kita melakukan mencari total jarak Euclidean dari setiap klasternya. Jadi misal di klaster 1 total Euclidean untuk setiap nodenya sekian, klaster 2 sekian, klaster 3 sekian, dan kita totalkan lagi. Jadi totalnya total lagi berarti. Total dari setiap klaster kita totalkan lagi gitu untuk keseluruhan. Nah, di situ baru kita masukkan ke dalam SSI res. Karena gini, kita bakal lihat grafiknya menurun karena di SSI ini karena kita semakin banyak klasternya, otomatis jarak setiap titiknya ke centroidnya itu bakal semakin dekat. Jadi
grafiknya itu nanti akan semakin turun gitu. Semakin turun karena jaraknya seharusnya makin dekat karena makin efisien gitu. Gitu. Nah, setelah semuanya selesai untuk K cluster, jadi ada 3 cluster berarti 3 kali gitu. Dan misalnya ada 4 berarti 4 kali. Setelah itu selesai dan dilakukan perulangan sebanyak K, ya kan? Kita masuk ke proses pemetaan. Di sini aku pemetaan masih ada di sini. Pemetaan warna, pemetaan ke peta sebenarnya, pemetaan cluster tadi itu. Jadi for K and K val, jadi misalnya tadi ini cluster, ini ada tiga cluster berarti K-nya ini 0, 1, 2 gitu. Kita pakai bantuan lagi plus 1 lagi-lagi. Kita untuk cek semisal dia adalah cluster 1, ini tadi kan ini masih penghitungan SSI ini. Di sini masih SSI. Oh, bukan, ini pemetaan SSI. Pemetaan SSI. Jadi di sini kita lakukan pemetaan untuk cluster K, N, cluster N, ibaratnya K plus 1 adalah N. Untuk cluster N, ya kan, itu cluster N, kita ambil datanya, kita petakan data X dan data Y-nya, koordinat X dan koordinat X-nya dengan warna ini. Dengan warna itu, dan warna itu, dan warna itu. Gitu. Oke, udah selesai untuk setiap itunya, datanya. Sekarang kita petakan sentroidnya. Kita ambil sentroidnya. Sentroidnya pakai scatter. Juga sama. Jadi sentroid ini ngambil dari yang atas, ini sentroid. Kita petakan berdasarkan X dan Y-nya dengan warna merah. Labelnya ini, labelnya itu, titelnya itu, ini pakai nilai keval, nilai cluster maksudnya, yang kita tampilkan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, grafiknya akan tampil seperti ini. Jadi ada ini waktu cluster 2, waktu cluster 3, merah-merah, cluster 4, cluster 5, cluster 6, dan cluster 7. Nah, sini udah masuk ke nilai SSI-nya, itu nanti bakal akumulasi. Jadi untuk semua SSI kan kita di sini pakai append ya. Jadi setelah selesai kita kalkulasi SSI, kita append dulu ke array paling luar, array SSI paling luar, karena itu aku taruh di atas, paling luar, di luar seluruh proses. Jadi proses looping. Jadi yang kita petakan SSI itu udah selesai lah berarti. Kita proses clusteringnya udah selesai. Jadi kita taruh di paling luar. Nah, sini baru kita plot Kavalu. Kavalu itu nilai klasternya sebagai nilai X, dan SSI rest tadi itu yang ke atas tadi itu sebagai Y-nya. Nilai cluster representation. Jadi kita tampilkan hasilnya. Jadi hasilnya begini untuk field yang umur dan lama berlangganan. Ini hasilnya begini. Gitu. Ini aku asumsikan di sini bakal nilainya dari 3. Nah, di sini titiknya adalah seperti siku, gitu. Seperti siku. Nilai optimumnya ada 3. Nah, selanjutnya aku coba lakukan percobaan untuk ya field kanal penjualan dan premi. Dan hasilnya ada seperti itu. Ini K2, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini kita lihat grafik SSI-nya nggak optimum ya, karena ya setelah turun kemudian ada sedikit peningkatan. Sebenarnya turun juga, cuman tidak membentuk elbow ya. Tidak membentuk elbow. Jadi aku simpulkan field yang optimal adalah field yang ini, yang combo antara umur dan lama berlangganan. Gitu. Itu untuk pemodelan dan evaluasi. Gitu. Evaluasi. Nah, ini screenshotnya. Oh ya, untuk uji coba ini, eksperimen ini baru dilakukan untuk 1000 data pertama, karena ya keterbatasan resource di laptop ya, dan itu jadi pakai 1000 data dulu untuk uji coba. Oke, ini link dan menyusul link video. Ya, mungkin sekian presentasi dari aku. Misal ada kesalahan, boleh kasih saran dan masukannya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.